Surat terbuka untuk Ani-Ani Gayung Lopeping. Anda merasa hebat karena Anda Ani-Ani sejak dini. Rumor katanya Anda adalah Ani-Ani sejak umur belasan tahun. Udah boyor. Lalu info dong, dukunnya di mana? Begitulah ya ambisi seorang Ani-Ani ketika sudah dilepeh gadun sebelumnya. Sadar. Terus kata gua mah, pakai minta maaf. Kalau laki ya kan, maaf apa? Kagak ada, lu mah berdua kagak, ngapain lu minta maaf sama dia, orang lu berdua yang salah. Minta maaf mah ke gue. Langsung ke gue, lu mau minta ngapain minta maaf ke dia, cari-cari alasan aja lu ya, biar bisa ngubungin. Alah gatal. Minta maaf ke gue, lu mah berdua sama salahnya. Lu banyakan dikit. Selain itu, ketegaran hati Agnes Jennifer pun ikut memantik reaksi. Bagaimana tidak, di tengah kisah hidupnya yang dirundung permasalahan besar, senyuman lebar tak pernah sekalipun sirna dari wajahnya. Lantas, seperti apa pandangan para konten kreator? Mungkinkah di balik senyuman Agnes Jennifer, hatinya kini telah hancur berkeping-keping? Dan seperti apa pula mereka menyikapi ketegaran Agnes Jennifer? Bisa gak sih dijadiin tren semua korban selingkuhan itu semuanya persis kayak Agnes Jennifer? Gue suka banget cara dia dalam menceritakan permasalahannya tuh kayak se-unbothered itu gitu loh. Kayak gak terganggu tapi terganggu sebenarnya. Tapi dengan caranya dia sendiri, dimana dia masih tetap memaintain harga dirinya di atas segalanya. Ini gue gak mencoba untuk memojokkan orang-orang dengan reaksi yang beda-beda ya. Ada yang emang senengnya langsung ngelabrak, ngejambak, apa segala macam. Enggak, ini preference gue pribadi aja ya. Gue paling suka dimana ya seseorang yang seharusnya dia bisa aja membuat dirinya itu sebagai victim atau kayak korban. Jadi kayak, aduh aku gimana, kayak sedih-sedihin dirinya dia gitu. Tapi ini enggak. Kenapa? Yang sedih itu tuh pihak sono, pihak lakinya. Ya kan, lu nyesel kalau lu kehilangan orang yang sangat keren kayak Agnes Jennifer ataupun istri manapun di dunia ini yang tersakiti karena kalian yang keren guys. Gue setuju tapi sakit hati belum ada obatnya. Ada kata siapa? Duit mbak, duit obatnya. Berarti mbaknya belum pernah ngerasain nih yang namanya bad mood, terus masalah, terus sakit hati itu beres ketika ada duit mbak. Serius, cobain dulu, beneran. Jadi kalau misalnya mbak bilang si Agnes itu lagi nonton Adam Levine sama anak-anaknya, terus mbak bilang sakit banget tuh padahal cuma pura-pura dikuat-kuatin. Ya terus si Agnes masih gimana nih? Nonton konser gitu sama anaknya sambil nangis-nangis. Apa lu selenggi? Nggak mbak, nggak bisa mbak. Duitnya terlalu banyak buat nangis. Justru bukannya bagus ya kalau misalnya dia itu pura-pura kuat di depan anaknya daripada cengeng drama gitu kan. Oh ngejek-jekin bapaknya segala macam. Gue malah lebih suka yang kayak gini. Ketua yayasan dalam hari ini yang baru yaitu Gary Julian. Nah, kalau memang betul sudah digunakan dan dipakai untuk akomodasi transportasi, oke iya. Tetapi apapun itu kan masyarakat lagi juga menyoroti nih ya persoalan polemik ini. Nah, solusinya adalah bagi saya bagaimana menyampaikan secara transparansi ke publik hasil audit. Ya, dan mana audit tersebut diajukan atau dilakukan oleh atas permintaan yayasan. Itu aja untuk menyelesaikan masalah ini. Audit dan laporan itu kan beda. Yang saya melihat bahwa Bang Geri menyampaikan secara publik kan laporan tuh ya ke Kemensos. Apakah laporan itu berdasarkan audit tutup tahun, audit 6 bulan atau audit dari dana 1,3 miliar? Itu pertanyaan saya. Karena gini ya, apa yang diatur dalam pasal 52 ayat 4 Undang-Undang nomor 16 tahun 2021 tentang yayasan, audit itu adalah audit akuntan publik. Ada dasar dan syarat audit. Satu, apabila dana tersebut dalam hal ini dana publik yang di atas 500 juta
atau di bawah 500 juta itu kan audit internal boleh. Kalau di atas boleh ada pihak luar. Dalam hal ini audit dari luar. Dalam hal ini bukan dari internal yayasan ya, tapi dari luar, yaitu auditor akuntan publik yang memiliki legalitas dan terdaftar dan terakreditasi. Itu yang dibenarkan. Nah, siapa badan atau lembaga yang nanti mengaudit? Ya itu tergantung kepada para pihak di yayasan. Karena apapun itu masyarakat lagi menanti hasil audit itu, ya kan? Saya kembalikan ke Ibu NP kalau memang ingin ini baik, sudah saya sebutkan, janganlah cawe-cawe ke yayasan, jangan intervensi yayasan, silakan aja. Kalau mereka mau jalur hukum silakan aja, kita adu data, adu klarifikasi nggak apa-apa. Sampai hari ini di bawah kepengurusan Mas Geri selaku ketua tidak pernah ada rapat pengurus yang dilakukan Mas Geri, baik itu terhadap uang yang 1,3 yang di media disampaikan bahwa itu sudah diberikan laporannya ke Kemensos dan juga ke donatur, itu nggak ada, termasuk uang yang 100 juta. Saya nggak mau tahu ikut campur ya masalah internal mereka ya, karena saya kemarin urusan donasinya udah beres dan urusan saya cuma di sana. Urusan internal yang lain saya pikir mereka harusnya bisa selesaikan satu sama lain lah. Aduh, lu lihat sendiri kan capek banget ya ngurusnya. Gua sampai harus ke NTT, sampai ke NTT juga masih ada pro kontra. Gue juga diomongin macem-macem sama beberapa pihak ya, tahu sendiri. Dan gue nggak mau perpanjang aja. Oh enggak, jadi memang founder yayasan itu dalam ADART tidak ikut mencampuri pelaksanaan kegiatan kalau namanya tidak ada dalam badan pengurus. Gitu. Dan pendiri yayasan ada 3 nama, dan itu 3 nama itu masing-masing memiliki hak dan kewajiban yang sama gitu kan. Kalau mereka semua pendiri itu ingin mengelola yayasan, mereka harus masuk sebagai badan pengurus gitu. Jadi kewajiban mereka adalah hanya menerima laporan tahunan gitu, dan itu disebutkan di undang-undang yayasan. Tapi tentu ada hal-hal yang perlu disesuaikan, misalkan dana donasi ke NTT, tentu pihak yayasan nggak bisa melakukan itu karena nggak ada datanya. Majelis Hakim Pengadilan Niaga Jakarta Pusat yang memutus perkara ini pada tanggal 30 Januari yang lalu sudah mengeluarkan keputusan. Ya. Yang amar putusannya saya tidak bacakan seluruhnya, tapi intinya adalah menyatakan tergugat telah melakukan pelanggaran hak cipta karena telah menggunakan secara komersil lagu ciptaan penggugat Bilang Saja pada 3 konser tanpa izin penggugat selaku pencipta. Ketiga, menghukum tergugat membayar denda kerugian secara tunai akibat menggunakan lagu ciptaan penggugat tersebut secara komersil tanpa izin sebesar 1.500.000.000 rupiah kepada penggugat dengan perincian sebagai berikut. Konser tanggal 25 Mei 2023 di W Super Club Surabaya 500 juta. Konser tanggal 26 Mei 2023 di Edge Club Jakarta 500 juta. Konser tanggal 27 Mei 2023 di W Super Club Bandung 500 juta. Total 1,5 miliar. Jadi ini juga menjadi perdebatan. Orang bertanya, kenapa denda 1 kali pelanggaran 500 juta? Dari mana hitung-hitungannya? Saya sampaikan, karena memang itu diatur dalam pasal 113 Undang-Undang Hak Cipta. Atas pelanggaran pasal 9 itu dendanya adalah 500 juta. Oke, saya perlu sampaikan bahwa putusan ini dibacakan atau dikeluarkan pada tanggal 30 Januari itu secara e-court. Ya, karena pendaftaran kita juga itu e-court, jadi putusannya juga by e-court. Jadi kita baru akses di link e-court itu pada tanggal 30. Jadi kan tidak ada pertemuan antara kita dengan kuasa hukum Agnesmo, ya. Saya juga tidak tahu, tapi harusnya mereka juga pasti sudah buka sistem untuk mengetahui hasilnya, dan saya kira seharusnya mungkin dia juga sudah tahu. Belum ada komunikasi karena mungkin masih didiskusikan apakah menaati isi putusan atau mungkin ingin melakukan upaya lanjutan karena masih ada satu peluang lagi kasasi, yaitu hak mereka. Tapi seperti yang tadi kami yakinkan dan bicarakan,
membaca pertimbangan hukum hakim ini, kami yakin bahwa Mahkamah Agung juga pasti akan sependapat dengan apa yang diputuskan oleh pengadilan niaga di tingkat pertama. Tapi nggak apa-apa, kita hormati setiap upaya hukum yang dilakukan oleh siapapun, termasuk oleh Agnes Mo yang mungkin ingin naik ke kasasi. Nah, jadi belum ada komunikasi, ya. Jadi mungkin masih dipikirkan dulu, dipertimbangkan dulu, kan begitu ya plus minusnya, ya. Kita pada prinsipnya kita ikutin seluruh mekanisme, kita ikutin ketentuan, kita kooperatif, kita sampaikan apa yang harus kita sampaikan, tentunya itu semuanya mengacu sama ketentuan undang-undang. Karena pada prinsipnya pihak prinsipal kami sangat taat undang-undang. Agnes santai aja, prinsipal santai aja, dia taat undang-undang. Selama ini setiap kerjasama nggak pernah ada masalah. Karena kita tahu poin kok, kita tahu aturan, jadi dia tahu posisi, nggak mungkin juga dia melanggar aturan karena selama ini nggak pernah ada masalah sih. Baru kali ini aja kita bingung.